Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa ba'du. Ujian besok nama Umi Deti berasa ujian di alam kubur dan alam akhirat. Belum terjadi, udah dikasih tahu duluan. Jadi segitu gampangnya menghadapi akhirat, sudah dikasih tahu jawabannya sama Allah. Masih banyak orang yang kagak mau persiapkan, maka celaka di akhirat. Sama tuh Umi Deti udah dikasih tahu duluan tuh soalnya. Jawabannya suruh nyari sendiri. Besok masih nggak bisa jawab, maka sesungguhnya dia bakal tersesat di akhirat. Gitu ya. Auzubillah min zalik. Jadi Jangan itu ya, menakut-nakuti. itu ayah bunda. Jadi rupanya Umi Dedi itu udah mirip sama malaikat mungkar nakir. Udah dikasih tahu bocorannya dari hari ini. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, judul pagi ini adalah Quran Addicted, ketagihan, kecanduan Al-Quran. Jadi ini ketagihan nyandu yang syar'i, yang dibolehin sama ayah bunda, boleh lakukan itu. Dan nanti mudah-mudahan kita bakal sampai itu nagih, bakal candu sama Al-Quran. Dan kayaknya sih beberapa ayah bunda udah jadi kayak begitu. Satu cirinya adalah nggak pernah mau absen. Itu persis seperti yang terjadi pada Asbabun Nuzul surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazzaka aw yadzakaru fatanfa'u dzikra. Asbabun nuzulnya Abdullah bin Umi Maktum nggak tahu Rasulullah lagi kedatangan tamu. Rasulullah lagi prospek orang-orang kafir Quraisy, dan Abdullah bin Umi Maktum mendengar ada suara Rasulullah lagi ngomong depan orang banyak, dia nggak mau ketinggalan. Lalu kemudian Abdullah bin Umi Maktum bergegas padahal dia buta sambil mengatakan, ya Rasulullah, alimni bima 'allamakallah. Ajarkan ya Rasul apa yang Allah ajarkan padamu. Jadi nggak mau ketinggalan, nggak mau ketinggalan. Meski cuma satu ayat, meski cuma satu hari, pengen terus belajar Al-Quran. Itu udah tahap Quran addicted, udah nyandu sama Quran. Tapi sayang Rasulullah SAW lagi eh, memprospek orang-orang kafir Mekah, maka Rasulullah berpaling, seolah nggak lihat kedatangannya. Dan Rasul dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 16 ayat karena mengabaikan orang yang semangat belajar Al-Quran. Karena itu ya Bunda, kalau kalau lagi ngajar, murid-muridnya lah pada semangat, nggak boleh kecilin hati meskipun nggak punya ongkos. Nah, itu. Banyak tuh Ustadz Ustazah, murid-murid Usbab tuh cerita, mau berangkat nggak punya uang Usbab. Niat aja berangkat, udah pakai baju yang benar, udah siap. Nanti insya Allah bakal dikasih, dianterin sama Allah. Beneran tuh dianterin. Dengan cara apa? Boleh jadi ada yang nyamperin, boleh jadi macam-macam lah. Nah, nanti pokoknya yang belajar itu ketagihan, yang ngajar juga ketagihan. Itu yang namanya Quran addicted. Nah, kalau sekarang ayah bunda sudah ngerasain belajarnya udah mulai nyandu, ya nanti suatu saat ngajar juga nyandu. Jadi Quran addicted yang pertama. Jadi ketagihan sama Al-Quran. Jadi nggak boleh, nggak mau ketinggalan meski satu hari, meski cuma satu ayat nggak boleh. Itu yang menyebabkan banyak di kelas ini yang lagi keluar kota, lagi keluar negeri, dipaksa-paksain meskipun beda jam. Hari ini ayat apa lagi ya? Itu yang diajarin. Yang kedua, nyandu tilawah Al-Quran, nyandu murojaah. Dan
Ibnu Abbas bilang kepada Rasul, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab al-halul murtahal. Apa itu halul murtahal ya Rasul? Baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Udah sampai akhir, pindah lagi ke awalnya lagi. Dari awal ke akhir lagi. Dari akhir, pindah lagi ke awalnya lagi. Dan itu amalan yang paling disuka sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu yang diajarkan sama sama Rasulullah kepada Ibnu Abbas, baca, baca. Sampai kau ulangi lagi, nggak ada bosan-bosannya. Dan Al-Quran itu satu-satunya buku di dunia ini yang udah dibaca sampai hatam berkali-kali, masih aja enak. Dan bahkan boleh jadi ada satu huruf baru kita ngerti itu, dibaca kesekian. Dan ayah bunda, itu yang membuat kayaknya Al-Quran terus baru, yang membuat nagih. Hingga ada seorang pria namanya Abdullah bin Amr bin As. Jadi kalau tadi Al-Harul Murtahal yang diajarkan Rasul kepada Ibnu Abbas, ayah bunda cari hadisnya. Ini hadis kepada Abdullah bin Amr bin As. Ini anak muda senang banget baca Al-Quran. Setiap hari sekali hatam. Jadi 30 juz. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bakal sampai itu pada titik ini. Sehari hatam, sehari hatam dan mengagumkan. Hingga Rasulullah dengar dan Rasul bilang ketika jumpa sama Abdullah bin Amr bin As. Baca Al-Quran tuh hatam sebulan sekali aja. Jadi 1 juz sehari. Nah kalau para sahabat, kalau kita nih sama sahabat bedanya kalau kita nawarnya turun, kalau mereka nawarnya naik. Para sahabat. Ya Rasul, da'ni astamti bisyababi, saya masih muda. Izinkan aku lebih dari itu. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu setiap sebulan, maka 3 kali. Jadi maknanya 3 juz sehari. Ya Rasul, aku sanggup inilah setiala zalik. Kalau begitu 5 kali. Masih nawar 7 kali. Masih nawar 10 kali. Maknanya 10 kali hatam. Dan itu 10 juz sehari ya bunda. Masih nawar lagi karena dia masih sanggup. Kata Rasulullah, nggak ada orang yang baca Al-Quran lebih dari itu dengan memahami artinya. Jadi rupanya baca Al-Quran itu juga meskipun lagi semangat-semangatnya, nikmati, resapi, tadabburi. Dengan kalau bahasa kita dengan cinta. Jadi tadi tuh Ibnu Abbas dan Ibnu Amr bin As, dua hadis ini nandain bahwa mereka adalah Quran addicted yang kalau dari hadisnya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, kita tahu bahwa baca Al-Quran itu porsinya 1 sampai 10 juz bagi seorang muslim per hari. 1 juz tuh minimal ayah bunda. 10 juz maksimal. Sebab ulang. Kalau dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As itu, seorang muslim, muslimah minimal sehari baca 1 juz. Maksimalnya 10 juz. Jangan lebih kalau mau ikuti sarannya Rasulullah. Meskipun kalian Quran addicted, meskipun kalian udah kecanduan Al-Quran, mau baca lebih dari itu, kalau pengen ikut, sarannya Rasulullah 10 juz saja maksimal. Ya, ya bunda, 10 juz aja, nggak usah banyak-banyak sehari. Enteng kan 10 juz? Ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya kayaknya semuanya ahli Quran 10 juz. Insya Allah sehari. Yang angkat tangan cuma 3 orang kayaknya nih yang amin Saya nih. masih dikurangi nolnya, Usbuk. Kurangi nol. Nomor 3, ini Quran addicted. Al-Quran addicted itu kalau saya pernah sampaikan Rasulullah SAW sholat malam yang panjang, nah itu para sahabat juga begitu. Jadi Quran addicted itu nikmati sholat malam yang panjang. Bunda. Sholat malam yang panjang kayak gimana? Mas Bob? Kalau hadisnya Huzaifah, Rasulullah 1 rakaatnya baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nanti ayah bunda cari dia. Tapi itu kan porsinya Rasul. Bagaimana dengan para sahabat yang lain?
Nah, ini para sahabat yang lain juga begitu, sudah Quran addicted. Mudah-mudahan nanti kita, ya Bunda. Nanti ayah Bunda cobain 83 ayat surat Yasin, lakukan dibagi 4 rakaat. Misalnya 2 rakaat tahajud, 2 rakaatnya lagi. Nanti kalau udah bisa, bikin 2 rakaat surat Yasin tuh. Jeda di ayat 50, maka rakaat kedua 51 sampai 83 bisa. Tadi subuh juga, Usbab ngimamin anak-anak di sini bacanya surat Yasin. Awal-awal insya Allah pegel, insya Allah. Tapi lama-kelamaan ntar enak. Ayah bunda ntar cari hadisnya. Kata Rasulullah SAW, sholat yang terbaik adalah tulul kunut, yang paling lama berdiri. Jadi kalau sholat malam terbaik itu ayah bunda adalah yang paling lama berdiri. Jadi cobain sampai nanti kalau udah bisa 2 rakaat, ntar Yasin 1 rakaat. Cobain. Nanti kita bakal nyampe itu. Kalau Rasulullah SAW baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam 1 rakaat, nah nanti juga begitu. Nah, sekarang Gus Bob mau cerita tentang seorang sahabat namanya Masya Allah. So baru kepikir barusan lupa lagi. Ini dalam perang, dalam sebuah peperangan. Hari itu, malam itu pasukan sudah ketemu, sudah jaraknya di sini udah bikin perbatasan kaum muslimin, musuh jarak ratusan meter di depan sudah bikin perbatasan, tapi belum pecah perang. Kalau dulu kan perangnya perang fisik. Lalu kemudian ada 2 orang sahabat di satu posko, Amr bin Yasir sama Zaid bin siapa nanti? Nanti dicari sama ya bunda ya, Izain. Amr bin Yasir ngomong begini sama sahabatnya, kita nggak boleh tidur. Kalau kita lengah nanti musuh bisa masuk, menyusup, dan menyerang kita. Karena itu sekarang kita gantian. Aku tidur duluan, kamu jaga. Dan kalau kamu tidur, aku yang jaga. Kata Amr bin Yasir. Lalu kemudian disepakati itu Amr bin Yasir tidur. Sahabat ini, dia berdiri. Dan nggak seperti kebanyakan laki-laki kalau lagi jaga malam. Ronda, siskamling. Biasanya dengar musik, biasanya nyeduh kopi, biasanya, mohon maaf, main-mainan yang nggak berguna. Tapi Masya Allah, ini sahabat ini, dia berdiri. Jaga malamnya berdiri. Tahu apa yang dilakukan? Sholat malam yang panjang, ayah bunda. Dan sholat malam yang panjang, hingga posisinya berdiri seperti orang siap siaga. Dan dia nikmati. Dan kalau sholat malam itu adalah bacaan yang paling nikmat. Inna sanulki alaika qawlan tsaqilan. Jadi kemarin Ustaz sampaikan tuh. Salat malam itu adalah bacaan yang paling nikmat. Allah sentuh tuh hati terdalam kita. Hingga ya bunda, musuh ngelihat dari jarak ratusan meter tuh, ini ada orang yang lagi siap siaga. Dia sendiri doang tuh yang berdiri. Maka kemudian musuh mulai tuh tes gitu. Bunda, ngelepasin panah. Dan nancep tuh. Tuh. Begitu nancep di dadanya, dia lihat berdarah. Tahu apa yang terjadi? Ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pria ini malah nurusin bacaan Al-Quran. Ngelihat kagak bergerak itu di panah, maka di panah yang kedua nancep lagi, bus ke dadanya. Tapi apa yang terjadi? Dia terusin bacaan Al-Quran. Sampai nggak tahu panah keberapa nembus di dadanya itu, hingga akhirnya dia mulai kehabisan darah, mulai limbung, jatuh. Bus. Begitu jatuh dia bangunin Amr bin Yasir, bangun, bangun, kita diserang. Amr bin Yasir kaget ngeliat sahabatnya udah bersimbah darah, maka kemudian dia pukul genderang perang. Lalu kemudian akhirnya para sahabat yang lain bangun dan kemudian mendorong musuh untuk mundur.
Hingga akhirnya begitu kembali, Ammar bin Yasir berpikir bahwa sahabatnya pasti sudah mati, sudah kehabisan darah. Tapi Masya Allah, qadarullah, sahabat ini masih Allah beri hidup. Melihat sahabatnya masih hidup, Ammar bin Yasir marah sambil mengatakan, kenapa kau tidak bangunkan aku ketika panah pertama nancap di dadamu? Maka jawabannya adalah, nih ayah bunda, ini saya ngebayanginnya dahsyat banget nih. Dia bilang, aku enggan memutus indahnya bacaan Al-Quran. Jadi ayah bunda nanti mudah-mudahan bakal sampai itu dalam nikmatnya baca Al-Quran. Ini namanya ayah bunda tripping. Tahu nggak tripping? Ekstasi. Tapi yang ekstasi yang syar'i. Apalagi kalau baca Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kalau baca begitu, berasa udah sampai ke surga tuh, ayah bunda. Maka nanti latih sama ayah bunda. Lagi kalau hafalannya udah nancep ke hati, hafalannya udah permanen, hafalannya sudah dikasih rasa cinta sama Allah. Bacanya gitu, kayak nggak mau berhenti. Saya enggan memutus indahnya bacaan Al-Quran. Jadi meskipun nancep, das, 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 gitu. Nah kalau itu dia nggak ngerasain lagi itu panah-panah yang nembus dadanya. Apalagi cuma urusan utang itu yang kepikiran. Apalagi urusan penyakit. Nge-like, Ustaz. Freeze. Suaranya, Ustaz. Freeze. Hai, kayaknya ada gangguan dari Cianjur. Masya Allah, luar biasa. Semua Dengar ceritanya ya. Aduh. Nah, berhenti. udah ada. Ya, tadi Brizi tadi. Lanjut, Oh. Ustaz. Lanjut. Freeze. Lanjut. Benar kalau gitu. Hmm. Lagi. Masih gangguan, Mei. Cek gimana sinyalnya sekarang? Aman? Aman, Ustaz. Aman, Ustaz, aman. Aman. Tapi waktunya udah habis. Sudah segitu aja kali ya. Apa tambah, Ustaz, tambah. Belum, Aman. Ustaz. Lagi seru, Ustaz. Jadi Lanjut, ulang ke Ustaz. poin pertama tuh, ketagihan Al-Quran nggak mau ketinggalan meskipun cuma sehari, meskipun cuma satu ayat. Yang kedua, ketagihan baca Al-Quran 1 sampai 10 juz sehari. Itu kalau pengen diri kita udah sampai ngelihat udah mulai candu apa enggak sama Al-Quran. Yang ketiga, sholat malam yang panjang. Rasulullah lakukan dan kisah yang Rasulullah sampaikan barangkali mungkin ayah bunda udah pernah dengar atau belum pernah dengar. Yang baru dengar barusan angkat tangan biar Rasulullah lihat. Siapa yang baru dengar tuh kisah tertembus panah tapi kagak berasa. Nah itu insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Yang keempat dan banyak udah ketemu orang-orang model begini di Indonesia di di hidupnya Usbop hari-hari ini. Apalagi dulu di zaman yang Al-Quran begitu menjadi sahabat bagi mereka. Di zaman Rasul, di zaman para sahabat, di zamannya tabi'in, zaman tabi-tabi'in lebih banyak lagi insya Allah. Apa itu? Orang yang kecanduan Al-Quran tuh nggak ada lagi rasa sakit. Termasuk tadi itu kisah yang tadi ditembus panah udah nggak berasa rasa sakit. Dan semua sakit
Sakit lahir, sakit batin tuh dengan Al-Quran sembuh. Karena dia syifa, dia itu obat, penawar, dia itu penyembuh. Maka dengan Al-Quran yang sudah mulai membuat kita nagih, buat kita candu, udah nggak ada lagi rasa sakit. Dan kayak Bunda barangkali pernah dengar kisah Usbab tentang seorang Bunda usianya 82 tahun, namanya Siti Aisyah di Bintaro. Udah pernah Usbab ceritain belum? Yang kakinya busuk. Belum, Ini belum, Usbab. pura-pura kali ini, perasaan udah berkali-kali Usbab cerita. Belum, Usbab. Belum, Usbab. Belum ya? Saya belum. Ini di Bintaro sektor 3 apa sektor 5, Jalan Pisok. Dan di sana ada masjid namanya Nur Ramadan. Pagi itu sebab ceramah, ada ratusan ibu-ibu Majelis Taklim Nur Ramadan di Bintaro. Dan setelah ceramah, di antara ibu-ibu yang duduk di lesehan, di karpet, ada beberapa bunda yang duduknya di atas kursi karena nggak bisa duduk sila. Lalu kemudian salah seorang bunda yang duduk di atas kursi itu ngangkat tangan begitu, dikasih kesempatan. Boleh saya bicara, Ustaz? Amik dianterin tuh kepada bunda itu. Namanya, dia sebut, nama saya Siti Aisyah, usia saya 82 tahun. Nih mirip Oman usianya. Apa yang Ustaz sampaikan, saya saksi. Padahal saya nggak kenal sama beliau tuh. Karena saya ngalamin, Ustaz boleh tanya kepada semua jemaah majelis taklim Nur Ramadan ini. Sakit saya beberapa tahun yang lalu, semuanya tahu. Lalu kemudian saya tanya, sakit apa Bunda? Dia pegang kakinya. Dua kaki saya busuk, Ustaz. Saya bilang, diabetes ya Bunda. Berbulan-bulan di rumah sakit, dokter yang pertama bilang diabetes. Dokter yang kedua bilang lupus. Dokter yang ketiga bilang komplikasi. Berbulan-bulan di rumah sakit, jangankan sembuh. Sakitnya aja nggak tahu. Pastinya apa. Dan hari saya gelap tuh. Semua orang tahu, nenek-nenek bawaannya cerewet. Itu dia. Maunya ngomel mulu. Nah itu saya. Jadi setiap kali dokter visit, ngunjungin mereka saya selalu ngomong, saya selalu marah. Dokter udah nggak tahan sama baunya, nggak tahan sama sakitnya. Saya ikhlas, potong aja, amputasi aja kaki saya. Kata Bunda Siti Aisyah. Desperate, putus asa. Dan yang putus asa itu nggak cuma saya, Ustaz. Anak-anak saya udah berbulan-bulan di rumah sakit, nggak tahu biaya atau berapa, udah puluhan, mungkin ratusan juta. Anak saya juga putus asa hingga akhirnya dipulangin, dibawa ke rumah. Di rumah sakit aja nggak sembuh, sekarang cuma satu suster yang ngurusin saya di rumah. Jadi hidup saya gelap, jadi bawaannya ngomel mulu, marah-marah mulu. Kata Bunda Siti Aisyah di forum itu. Hingga akhirnya ada seorang ustadz asal Demak yang tinggal di komplek datang jenguk. Pagi itu dia datang, lalu kami ngobrol, lagi tengah-tengah ngobrol, rasa sakit itu datang lagi dan saya mulut udah nggak kekontrol, omongan udah macam-macam, yang aneh-aneh. Kebun binatang lah kira-kira yang keluar. Begitu ngelihat saya marah-marah begitu, maka si Ustadz nengok. Udah, jangan marah-marah. Sakit itu penggugur dosa. Dia itu ngangkat derajat. Allah merahmati Bunda dengan sakit ini. Daripada Bunda ngomongnya nggak karuan begitu, lebih baik Bunda istighfar, zikrullah, atau baca Al-Quran. Itu nasihat bagus disebutin sama Ustadz itu, tapi karena saya lagi nahan rasa sakit, dengan tatapan nyinyir saya nengok ke dia sambil saya ngomong begini. Gue nggak bisa baca Al-Quran tahu. Bayangin 80 tahun lebih nggak bisa baca Quran kemana aja. Itu Ustadz itu berdiri. Saya kira dia kesinggung, saya sentak. Berapa menit berikutnya rupanya dia datang lagi, masuk lagi. Dia nanya sama pembantu saya, mana Al-Quran paling gede di rumah ini. Jadi dia duduk lagi samping saya, dia buka Al-Quran, dia ngomong gini, ayo Bunda, baca Al-Quran bareng saya. Saya ajarin.
Sambil nahanin rasa sakit, saya ngomong gini. Kan gue udah bilang, gue nggak bisa baca Al-Quran. Tapi Masya Allah, beliau orangnya lembut, orangnya sopan. Dia bilang, Bunda, baca apa yang saya baca. Cuma segitu aja. Kalau saya baca, ikutin. Ya udah, karena beliau ini akhlaknya bagus, saya ya ikutin tuh 2 jam. Sebab jangankan mau kena kerudung pun saya enggak. Jadi cuma pakai daster doang. Tapi 2 jam itu nih daster saya basah sama keringat. Satu, nahanin rasa sakit. Yang kedua, kalau disuruh baca salah, suruh ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, saya grogi. Hingga akhirnya makin keringetan. Tapi Masya Allah 2 jam nemenin saya kira dia kapok tuh. Nemenin nenek-nenek yang cerewet. Tapi besoknya dia datang lagi. Lusa dia datang lagi. Selama sepekan nggak absen. Sebulan terus-terusan. Masya Allah bersama beliau dari alif aja saya nggak tahu. Sebab sekarang saya baca Al-Quran setiap hari ketagihan. Dan sebab tahu. Sekarang beliau datang atau enggak. Sehari minimal saya baca Al-Quran 2 juz. Kata Bunda Siti Aisyah. Dan waktu begitu saya baca Al-Quran 2 juz minimal setiap hari. Hidup saya jadi kaya. Terang, penuh harapan seperti rahmat Allah keberkahannya terus-terusan turun sama saya. Dan semua obat-obat yang wajib saya konsumsi setiap hari, saya udah nggak percaya, saya buang tuh. Kata Bunda Siti Aisyah. Jadi Usbo percaya atau enggak, hanya dengan terapi tilawah Al-Quran setiap hari minimal 2 juz, Allah sembuhkan sakit saya. Di titik ini kita semua ngucap, Masya Allah, Subhanallah. Benar Usbo. Hanya dengan tilawah Al-Quran 2 juz sehari, Allah sembuhkan sakit saya. Seolah kami semua nggak percaya tuh dengan ucapannya. Nah itu Bunda Siti Aisyah kan dia duduk di kursi, dia angkat tuh ayah bunda roknya sampai ke batas di atas lutut. Begitu ditunjukin roknya, dia ngomong begini, nih lihat Usbab nih kaki saya. Tidak ada bekas luka secuil pun Allah sembuhkan karena tilawah. Lagi-lagi kami semua takbir, Allahu Akbar gitu. Dan semua orang bahagia, semua orang senang. Cuma saya yang malu. Kenapa? Karena itu Bunda Siti Aisyah, nenek-nenek 82 tahun, ngangkat roknya sampai lututnya kelihatan. Dalam hati saya, untung nenek-nenek. Ayah Bambang udah senyum-senyum ngebayangin nenek Siti Aisyah, 82 tahun. Gimana ya, Andung? No, 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 gawat. Jadi bukan katanya yang model kayak begini udah banyak. Bunda, banyak nih Usbo, ini masih hidup orangnya nih. Mungkin kalau disebutin ada nggak 10 orang sembuh dengan Al-Quran? Saya bakal sebutin. Lebih dari 10 saya mampu. Dengan kisah-kisah yang nyata. Orang sembuh sakitnya dengan Al-Quran. Dan karenanya ayah bunda, ayo itu namanya Quran addicted. Nyandu sama Al-Quran. Nggak mau ketinggalan meski cuma 1 ayat, 1 hari. Kalau baca Al-Quran maunya nggak mau dikit, maunya banyak. Kalau sholat malam, nggak malas-malasan, sholatnya panjang. Karena apa? Karena bacaan Al-Quran di waktu malam tuh enak banget. Terus sehat, nggak ada lagi rasa sakit. Dah, panjangan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas Bro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.